Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan untuk kita merenungkan hari ini dalam perayaan Jumat Agung. Kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Bapak Ibu memperhatikannya dan saya akan membacakannya bagi kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Temporak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah menyampaikan di awal bulan Maret ini bahwa kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, yaitu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Sebelum saya lebih lanjut untuk mau menyampaikan kebenaran ini kepada kita bersama-sama, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita lihat bersama-sama, adakah sesuatu yang unik? Ada yang memperhatikan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43? Ada yang unik? Supaya jangan terlalu tegang. Saya yakin dan percaya bahwa kita tegang karena kita menghayati dan melihat tentang karya Kristus. Tapi satu hal, adakah yang memperhatikan bagian firman Tuhan? Ada? Ayo angkat tangan yang berani untuk menjawab. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Semua ada?
Tiga itu adalah sebuah kekuatan luar biasa. 1, 2, 3. Orang katakan begitu, semua akan terangkat. Ya, itu sebuah pembukaan untuk membawa kita melihat. Jangan sampai kita hanya sekedar melihat, membaca, tapi tidak ada sesuatu yang kita bisa lihat yang berarti bagi kita. Bapak Ibu, saya tidak akan di situ. Tapi kita akan melihat tentang bagaimana kasih Allah yang sempurna dinyatakan kepada umat manusia. Walaupun kasih itu dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, salib adalah tanda hukuman yang terkutuk. Salib adalah tanda hukuman yang terhina. Tetapi Yesus menyatakannya itu, melewati itu, dan menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada dunia. Kepada setiap orang yang menerimanya akan menerima kehidupan kekal. Kita adalah orang yang patut untuk dibinasakan. Kita adalah orang yang patut untuk dihukum. Kita adalah orang yang patut untuk dikutuk karena kesalahan kita, karena dosa kita. Itu sebabnya Nabi Yesaya menubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 53, Ia sendiri yang akan memikul segala kejahatan dan pelanggaran kita. Segala dosa kita telah ditanggung-Nya di atas kayu salib. Rasul Paulus katakan, tidak mudah seorang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Hanya karena apa? Hanya karena kasih-Nya kepada saya dan Bapak Ibu. Satu hal yang membuktikan betapa besarnya kasih Allah bagi dunia dinyatakan di dalam ayat yang ke-34. Pada waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib, pada waktu Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, dengan melihat video film yang telah diputar di awal, itu sebabnya tadi saya sedikit bagaimana yang kita hanya bercerita dan tidak melihat film yang diputar, yang seharusnya membawa kita untuk melihat betapa menderitanya Kristus di atas kayu salib karena dosa saya dan Bapak Ibu. Harusnya kita merenungkan tentang apa yang Yesus buat. Tapi apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib? Sementara Dia menjalani penderitaan yang luar biasa, Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Benarkah orang-orang yang ada di situ tidak tahu apa yang mereka berbuat? Yesus mengatakan itu sebagai bukti kasih-Nya. Dia rela menerima semuanya itu dan berkata kepada Bapaknya, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan atau seruan yang disampaikan oleh Yesus adalah pengampunan tanpa syarat. Karena apa? Sekali lagi, karena kasih-Nya kepada dunia ini. Pengampunan yang diberikan oleh Kristus adalah pengampunan yang sempurna. Tidak seperti dengan yang dilakukan oleh manusia. Seringkali manusia katakan, iya saya sudah mengampunimu, saya sudah memaafkanmu. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian mereka bertemu apa yang mereka buat. Itu adalah manusia. Atau akan memberikan pengampunan, tapi dengan syarat.
kau harus berlutut di hadapanku. Kau harus lakukan ini, baru saya ampuni kau. Itu adalah manusia. Tapi Yesus tidak demikian. Dia berseru kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menyatakan kepada Bapaknya supaya Bapa mengampuni mereka, untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia, dan sekaligus mengungkapkan tentang keadilan Allah bagi orang yang tidak mau menerima, akan tetap dihukum oleh Allah. Pengampunan yang diberikan oleh Kristus adalah pengampunan tanpa syarat. Dan karena itu dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Dia, mari kita menerima pengampunan itu. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah mengampuni saya. Engkau sudah membawa saya masuk di dalam sebuah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang lama. Dan itu akan dinyatakan dalam sikap dan perilaku kita, dimanapun kita berada. Bukan hanya saat kita merenungkan tentang karya atau kebaktian Kristus seperti saat ini, tetapi itu akan terus menjiwai kehidupan kita. Kalau Kristus sudah mengampuni saya, itu berarti saya akan menjadikan hidup saya menjadi sebuah kehidupan yang berguna bagi Allah. Yang kedua, kasih yang sempurna dinyatakan oleh Kristus kepada Bapaknya. Dia berseru, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu Yesus sedang diadili, waktu Yesus sedang menghadap pengadilan pada waktu itu, orang-orang berseru, salibkanlah Dia. Di hadapan Pilatus tadi malam saya sudah menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Pilatus menyampaikan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Yesus. Tidak ada sesuatu kesalahan, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Yesus yang akan membuat Dia disalibkan. Tetapi orang lain dalam kebenciannya, dalam dendamnya, dalam iri hatinya, mereka katakan, salibkanlah Dia. Saat itu ada Barabas yang adalah seorang penjahat ulung. Dia adalah seorang penjahat yang sangat terkenal, yang harus untuk dihukum karena perbuatannya. Pilatus katakan, siapa yang mau dibebaskan? Mereka katakan, lepaskan Barabas dan salibkan Yesus. Itu sebabnya di atas gunung Tengkorak, di atas gunung Golgota, telah disiapkan 3 salib. Yang sebenarnya salib yang di tengah itu adalah disiapkan kepada Barabas. Tetapi karena kebencian dan dendam, iri hati yang dimiliki oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, membuat Yesus berada di tengah-tengah. Tahukah Bapak Ibu, salib yang di tengah-tengah itu adalah diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa, yang tidak terampunkan. Tapi kenapa Yesus disalibkan di situ? Karena apa? Karena Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Sehingga di saat Yesus disalib, ada orang penjahat di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Saat Yesus sedang menjalani proses itu, penjahat yang ada di sebelah, yang digantung bersama-sama dengan dia katakan begini dalam ayat yang ke-39, seorang dari penjahat yang digantung itu memuja Dia, katanya, bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu
Tetapi sekarang, yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat yang salah. Yang di sebelah katakan, kalau engkau adalah Mesias, kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamatkan juga kami. Tapi yang di sebelah katakan, tidakkah engkau sadar? Kita sekarang disalibkan. Saya mau masuk dalam cerita yang singkat. Tidakkah engkau sadar kita ini adalah orang yang patut untuk dihukum karena kesalahan kita. Tetapi dia tidak melakukan kesalahan. Seharusnya kitalah yang menanggung. Seharusnya kitalah yang menerima semuanya itu karena perbuatan kita. Tapi dia katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-43? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pengampunan yang diberikan oleh Kristus di atas kayu salib adalah pengampunan yang memulihkan kehidupan kita. Pengampunan yang diberikan oleh Yesus itu adalah pengampunan yang memulihkan. Yesus katakan kepada penjahat itu, dia katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa dia melakukan itu? Dia mengatakan hal itu karena dia menyadari dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Dia adalah orang yang tidak pantas. Dia adalah orang yang patut untuk dihukum. Dan melihat bahwa Yesus itu adalah Raja. Itu sebabnya dia katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus sedang disalib, tetapi dia tahu bahwa dia itu akan datang sebagai Raja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita harus dipulihkan. Kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang harus dibaharui di dalam kehidupan ini. Jangan kita hanya menaruh kebencian di dalam diri kita. Jangan kita memelihara akar yang pahit di dalam diri kita. Saya mau Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, untuk tidak memelihara akar yang pahit itu di dalam hidup ini. Karena itu hanya akan membuat hati kita hancur. Itu akan membuat hati kita menderita. Itu akan membuat hati kita tidak menikmati sukacita. Tetapi akan senantiasa ada rasa marah. Akan senantiasa ada kebencian di dalam kehidupan kita. Yesus katakan dalam pengajarannya di atas bukit, kamu harus mendoakan musuh-musuhmu dan mengampuni mereka. Relakah kita untuk memberikan pengampunan? Yesus katakan, kalau kita mau masuk di dalam bait Allah dan mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, termasuk hidup kita, dan di tengah jalan kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres, apa Tuhan Yesus katakan? Pulanglah dulu, selesaikan dulu, baru kau kembali masuk untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6
ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan bagian firman Tuhan itu. Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Maukah kita dipulihkan dengan berdamai, dengan memberi pengampunan, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, memaafkan mereka. Yesus tidak melihat penderitaan yang luar biasa, yang secara manusia seharusnya dia katakan, Bapa, hukumlah mereka. Tapi Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari di dalam kehidupan kita, dengan melihat apa yang Yesus sudah nyatakan sebagai bukti kasih yang sempurna, dia rela menderita, mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Karena itu, mari di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Dia, mari kita membaca dan membuka di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 untuk mengakhiri perenungan kita saat ini. Efesus pasal yang keempat ayat 32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 4 ayat 32, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Renungkan bagian ini. Mari kita kenakan dalam hidup kita, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Kristus, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin.